Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi yang cerah ini, di seantero di muka bumi ini Bapak dan Ibu, kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka membesarkan Allah, dalam rangka merayakan hari kemenangan kita semua. Seluruh umat Islam bersukacita. Tentu tidak lupa kita senantiasa untuk memperbanyak dan memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai dengan pagi ini Bapak dan Ibu, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang tentunya akan kita perbuat nanti di masa yang akan datang, kiranya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah sekian lama kita berpuasa 30 hari siang dan malam, kita tunaikan berbagai ibadah Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini 1 Syawal 1442 Hijrah kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kita dapat menunaikan berbagai ibadah kita sebagai wujud kemenangan kita yang telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengendalikan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, latihan yang telah kita lewati, Ramadan yang telah kita lalui, kiranya akan bermakna dan meninggalkan bekas untuk bekal kita menghadapi 11 bulan yang akan datang dengan predikat takwa yang ada pada diri kita masing-masing Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan bekal takwa itulah yang akan mampu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kiranya nanti di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan syafaat sebagai salah satu bentuk pertolongan yang Allah berikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tidak akan diberikan kepada manusia yang enggan tidak mau bersalawat kepada beliau. Bahkan dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Tahu
orang yang pelit kata Nabi. Mereka mengaku sebagai umatku. Mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mereka juga mengaku aku adalah umatnya, aku adalah sebagai nabinya, dan dia adalah umatku. Namun mereka enggan untuk berselawat kepadaku. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini Bapak dan Ibu, di tengah pandemi yang belum berakhir, tentunya dengan berbagai tantangan dan ujian yang ada pada hari ini, tentu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keyakinan di dalam hati kita. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi manusia kemudahan. Artinya Bapak dan Ibu kaum muslimin, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujian, bencana, musibah yang terjadi pada diri manusia, sebenarnya tidak ada maksud dari Allah untuk merepotkan kita, untuk menyulitkan kehidupan kita. Namun pada prinsipnya ajaran Islam hadir ke muka bumi ini dalam rangka memberikan kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan engkau persulit. Andaikan Bapak dan Ibu kaum muslimin, hari ini di pundak kita ada amanah sebagai pelayan masyarakat, sebagai pejabat publik, maka kita harus memakai prinsip yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Mempermudah urusan orang lain bukan berarti melawan aturan, bukan berarti kita mengabaikan undang-undang yang sudah ada, tetapi kita berupaya memberikan pelayanan terbaik, memberikan berbagai kemudahan agar dengan kemudahan yang kita berikan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempermudah urusan kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah juga menegaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menginginkan kesulitan bagi manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan sekali-kali Allah tidak menghendaki kesulitan bagi manusia. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, hari ini kita sudah berada di 1 Syawal 1442 Hijriah. Artinya kita sudah berada di hari kemenangan, hari di mana kita berbuka puasa. Setelah 1 bulan lamanya kita menahan makan dan minum, yang halal kita tinggalkan. Lalu kita betul-betul menjalankan ibadah puasa sebagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat rahimakumullah, pada hari ini sebagaimana ayat yang kita baca tadi, walitukmilul iddah, maka hendaklah manusia mencukupkan bilangan puasanya. Dan alhamdulillah kita sudah menggenapkan bilangan puasa kita sebanyak 30 hari. Karena dalam hitungan manusia dan juga ketentuan dari Rasulullah SAW, bilangan puasa antara 29 ataupun 30 hari. Maka tidak boleh kita berpuasa 31 hari. Oleh karena itu pada hari ini kita telah menggenapkan bilangan puasa kita sebanyak 30 hari. Walitukmilul iddah, kata Allah, hendaklah engkau menggenapkan bilangan puasamu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan tasbih sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan segala kemahabesaran Allah. Pada hari ini kita dapat hadir dengan segala nikmat dari Allah. Kita hari ini dapat berkumpul di masjid ini, dan dengan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segala berbagai rintangan kita dapat hadir dan merayakan hari kemenangan ini. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW juga berpesan dalam hadisnya, zayyinu i'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu, kata Nabi, hiasilah hari rayamu, hari kemenanganmu itu dengan takbir. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
kepada Allah dengan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil dan memperbanyak tasbih sebagai wujud kekerdilan dan kekecilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membesarkan, mengagungkan Allah sebagai zat satu-satunya yang maha besar. Di balik itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, jangan sampai terselip di dalam hati kita kesombongan. Karena kesombongan adalah pakaian Allah, karena kesombongan hanya milik Allah, karena memang Allah berhak untuk sombong. Kalau kita sebagai manusia, Allah titipkan harta, ada orang yang sombong dengan kekayaannya. Ketahuilah Bapak dan Ibu kaum muslimin, harta yang ada pada kita, jabatan yang ada pada diri kita, kekayaan dan juga berbagai fasilitas yang ada pada diri kita, semuanya tidak terlepas daripada nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai berbagai nikmat yang ada pada diri kita Bapak dan Ibu membuat kita sombong, karena kesombongan adalah pakaian Allah. Bila ada manusia yang sombong di muka bumi ini, maka dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan menjadi jamaah iblis bersama-sama dengan iblis laknatullah, hidup di dalam api neraka selama-lamanya. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, andaikan ada di dalam hati manusia itu walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi rasa sombong yang ada di dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah, kata Nabi, mencium bau ataupun wanginya surga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahumullah. Setelah 30 hari kita beribadah, kita berpuasa di siang hari, kita dirikan qiyamul lail di malam hari, tentu berbagai ibadah akan mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dengan beribadah kita mampu meraih tingkat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat Bapak dan Ibu, jangan sampai ibadah kita, ketaatan kita, salat kita, puasa kita membuat kita merasa diri kita paling hebat. Silakan kita menjadi orang yang taat, silakan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Silakan kita menjadi orang yang dermawan, silakan kita menjadi orang ahli puasa, silakan kita menjadi orang yang senang dan gemar membaca Al-Quran. Namun ingatlah Bapak dan Ibu kaum muslimin, jangan sampai di hati kita ada perasaan merasa lebih baik, merasa lebih taat, merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini Bapak dan Ibu, barangkali kembali kita mengingat betapa di bulan Ramadan selalu disampaikan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, maka ketakwaan inilah yang mestinya harus kita pertahankan. Orang-orang yang mampu mempertahankan ketakwaannya bahkan di bulan Syawal sebagai momentum pembuktian dan juga momentum peningkatan amal ibadah kita. Seseorang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, seseorang yang puasanya betul-betul terbaik di bulan Ramadan adalah mereka yang apabila di bulan Syawal dan seterusnya mampu istiqamah dengan ketakwaan serta mampu meningkatkan dan juga memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 185 tadi Allah juga menjelaskan wala'allakum tashkurun, agar kita sebagai hamba memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan
dan ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa yang mana intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada diri manusia ibaratkan anak kecil bapak dan ibu. Andaikan kita perturutkan satu yang kita berikan, maka dia akan minta lebih. Sebelum dia dapat apa yang dia minta, dia akan meronta-ronta, bahkan dia akan menangis. Bahkan tidak jarang ibu bapak, kalau kita punya anak kecil, kalau kita punya cucu, kadang saking inginnya dia untuk mendapatkan sesuatu, tidak bisa dengan meminta secara baik-baik, dia akan menangis kepada kita. Tidak bisa dia menangis, bisa jadi dia akan berguling-guling untuk mendapatkan keinginannya itu. Begitulah perumpamaan ibu bapak. Ketika hawa nafsu di dalam diri manusia tidak bisa kita tahan, dia akan datang dari berbagai cara. Dia akan menggoda manusia dengan berbagai cara. Hawa nafsu yang diboncengi, ditempangi dengan iblis, dibisiki dengan adanya godaan setan yang tertutup, maka dia pada akhirnya akan membuat manusia tersesat dan akan membuat manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu bapak dan ibu, Ramadan telah banyak mengajarkan kepada kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hari ini kita sudah diperbolehkan untuk makan dan minum ibu bapak. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membolehkan kita makan dan minum, bahkan hari ini 1 Syawal tidak dibenarkan bagi manusia untuk berpuasa karena hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana kita berbuka ataupun makan dan minum diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu bapak kaum muslimin mentang-mentang Allah sudah membukakan peluang kepada kita, mentang-mentang Allah sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk makan dan minum di siang hari, mari kita tetap menjaga hawa nafsu kita. Jangan sampai kita balas dendam, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kamu kata Allah, dan jangan berlebih-lebihan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perut manusia itu dibagi menjadi 3 bahagian, sebahagian untuk makanan, sebahagian untuk minuman, dan sebahagian lagi kita gunakan untuk bernafas. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita berlebih-lebihan ibu bapak. Kalau hari ini di saat Allah menghalalkan bagi kita makan dan minum, lalu kalau kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu kita tidak mampu menahan dan menjaga makan dan minum kita, sebagaimana di bulan Ramadan kita sudah dilatih oleh Allah, maka ini salah satu indikasi bahwa kita belum berhasil dalam meraih bagaimana makna daripada ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah salat rahimakumullah. Oleh sebab itu harus kita pahami bahwa indikator orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran 133 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan daripada Tuhanmu yang telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibu dan bapak kaum muslimin, ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera, untuk bergegas menuju ampunan Allah. Sebab apa bapak dan ibu? Kita yakin dan percaya tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang terbebas daripada kekhilafan dan kesalahan. Kita menyadari ibu bapak, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'it ta'ibin. Setiap bani Adam adalah orang yang bersalah, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu kaum muslimin, di satu sisi kita menyadari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun, bahwa sebenarnya kita akan semakin dekat dengan gerbang kematian kita. Tidak ada yang bisa menjamin ibu bapak apakah kita masih bisa melaksanakan ibadah esok hari. Boleh
ibu bapak, saat ini adalah saat terakhir kita, adalah hari terakhir kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk duduk di masjid ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya ibu bapak, kita ini ibaratkan si matupang, siang malam tunggu panggilan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal manusia, tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Ibu dan bapak kaum muslimin, kematian tidak melihat tua ataupun muda, karena mati tidak harus ada saat tua. Kematian juga tidak menunggu kita sakit, karena banyak orang sehat juga meninggal. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bergegas menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah salat rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bila kita sudah mampu menjadi hamba yang meminta maaf, bila kita sudah mampu menjadi hamba yang diampuni oleh Allah, bila kita sudah mampu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, Allah pastikan orang-orang yang bertakwa Allah sudah siapkan surga untuk mereka yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi hamba yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu? Allah sebutkan dalam ayat 134 surah Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, identitas orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu berinfak di jalan Allah, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahullah, seseorang yang berinfak bersedekah di jalan Allah, maka dipastikan dia tidak akan pernah bangkrut, dipastikan dia tidak akan pernah miskin karena infaknya. Dan bahkan ibu bapak, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, bukalah rezekimu dengan sedekah. Kalau ingin rezeki kita lancar, kalau ingin rezeki kita itu ditambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa bersedekah. Karena Rasulullah SAW menjamin dengan banyak kita bersedekah, dengan selalu istiqamah kita berinfak di jalan Allah, maka insya Allah rezeki kita akan diperlancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, oleh sebab itu ketika nanti kita sudah meninggalkan Ramadan, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai ibadah Ramadan, nilai-nilai ibadah puasa, di mana identitas orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang istiqamah, konsisten dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting banyak atau sedikitnya ibu bapak, tidak perlu kita perhatikan besar ataupun kecilnya. Yang terpenting luruskan niat kita dalam berinfak sedekah di jalan Allah. Jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian daripada manusia. Jangan sekali-kali ingin nama kita disebut oleh pengurus masjid, namun kita niatkan setiap infak dan sedekah yang kita keluarkan cukuplah hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Persoalan manusia memuji ataupun tidak, itu bukanlah yang kita harapkan daripada infak dan sedekah yang sudah kita keluarkan. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ada satu amalan yang terbaik di hadapan Allah, bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya, tapi meskipun amalan itu kecil, tapi dilakukan secara berkesinambungan, suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus, maka ini adalah amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita mampu berinfak sedekah ibu bapak, kita berjanji kepada diri kita, ya Allah, andaikan saya diberikan rezeki ya Allah, maka saya berniat dan bertekad bahwa setiap bulan, setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari saya akan berinfak. Tidak peduli berapa nominalnya ibu bapak, namun apabila kita sudah berazam untuk berinfak bersedekah, mari kita istiqamah dengan infak sedekah yang sudah kita keluarkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, dalam banyak hadis Nabi menyebutkan berbagai keutamaan orang-orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah. Dalam
Di antara keutamaan bersedekah berinfak di jalan Allah itu, Nabi menjelaskan, sedekahun alaniyatun junnatun minan nar. Sedekah yang dikeluarkan secara terang-terangan untuk Allah Subhanahu wa taala, junnatun minan nar, akan menjadi perisai, akan menjadi tameng, akan menjadi benteng bagi kita nanti di hadapan Allah dari siksaan api neraka. Semakin banyak infak kita, semakin istiqamah sedekah kita, maka semakin baik dan semakin besar, semakin teballah tameng yang akan Allah berikan, perisai yang akan Allah berikan nanti di hadapan Allah daripada siksaan api neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat di rahmatullah, berinfak bersedekah tidak harus kaya Bapak Ibu, karena tidak ada jaminan orang kaya yang akan bisa berinfak. Karena orang-orang yang kaya terkadang mereka diuji, mereka digoda oleh iblis, oleh setan. Kadang-kadang ada rasa di dalam hati manusia itu bahwa kekayaan itu seolah-olah adalah hasil keringatnya, adalah seolah-olah hasil upayanya sendiri. Oleh sebab itu terkadang ada rasa cinta yang berlebihan kepada harta sehingga tidak menjamin diri Bapak. Orang kaya dia akan mudah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakailah prinsip Ibu Bapak, berinfak dan sedekah kita sampai kita menjadi kaya. Berinfak dan bersedekah kita Bapak Ibu sampai kita menjadi mampu. Karena dengan berinfak dan bersedekah dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan akan memberikan pahala yang lebih banyak dari apa yang telah kita keluarkan. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ibaratkan seseorang menanam satu biji tanaman, lalu biji tadi akan tumbuh dan dia bercabang 7. Di masing-masing cabangnya itu akan berbuah 100 buah. Artinya Ibu Bapak kaum muslimin, satu kebaikan yang kita lakukan, infak sedekah yang kita keluarkan, dia akan berbuah, dia akan diberikan pahala paling tidak 700 kali lipat. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat rahimahullah, inilah identitas yang pertama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka selepas daripada Ramadan ini mampu istiqamah, konsisten untuk senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dikala berkecukupan, baik dikala berlebih, baik dikala dalam keadaan kaya ataupun dikala kita dalam keadaan miskin ataupun terbatas. Ibu Bapak kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa identitas insan yang muttaqin itu wal kadziminal ghaiz, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menahan amarah. Diri manusia Ibu Bapak dibekali dengan berbagai hawa nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawwamah, dan ada nafsu mutmainnah. Kita berupaya Ibu Bapak selama Ramadan, di saat kita berpuasa, kita bisa menjaga nafsu amarah, kita mampu menjaga nafsu lawwamah, dan kita tingkatkan dan kita tumbuh kembangkan nafsu mutmainnah. Ibu Bapak kaum muslimin, setiap manusia normal pasti punya potensi marah. Setiap kita pasti bisa marah Ibu Bapak. Yang tidak bisa marah adalah malaikat. Karena Allah tidak berikan hawa nafsu kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat rahimahullah. Di saat kita marah, Islam mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu sedang marah, ambillah air wudu. Kalau masih marah dalam keadaan berwudu, laksanakanlah sholat. Kalau kita masih marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ini salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi agar kita bisa mengontrol emosi, agar kita bisa menahan amarah. Bahkan Ibu Bapak selama puasa di bulan Ramadan, betapapun siang hari tenggorokan kita haus, betapapun perut kita dalam keadaan lapar, namun kita mampu menjaga emosi, kita mampu menahan amarah, karena kita yakin satu hal, bahwa marah tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Justru Ibu Bapak jemaah yang saya hormati, ibaratkan api. Bila api itu kecil, maka dia bisa disiram dengan air. Namun bila api sudah besar, tentu akan butuh air yang juga lebih banyak dan juga lebih besar. Artinya Ibu Bapak, bila hawa nafsu kita, bila nafsu amarah kita perturutkan, maka dia sesuatu masalah kecil, dia akan bisa menjadi besar. Bila dia sudah besar Ibu Bapak,
dia akan sulit untuk dikendalikan dan juga dipadamkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, puasa mengajarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Di antara ciri manusia yang bertakwa, ketika dia mampu menjaga, menahan emosinya, dia memperbanyak dan memperbesar rasa sabarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu kaum muslimin jemaah salat di Allah, identitas insan yang bertakwa itu adalah wal ma'afina 'anil nas. Kita harus mampu membukakan pintu maaf atas kesalahan orang lain. Bahkan itu Bapak dalam Al-Quran, memberi maaf tidak harus menunggu orang minta maaf kepada kita. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Bukakan pintu maaf untuk mereka dan doakan mereka, mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat rahimahullah, meskipun momentum Ramadan telah berlalu, hari ini kita berada di bulan Syawal. Tentu dalam setiap kesempatan kita berjumpa dengan sanak famili kita, saudara dan tetangga kita, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Maka kita iringi ucapan kita itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Namun ibu bapak kaum muslimin, memaafkan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Memaafkan tidaklah semudah mengucapkan. Ibaratkan kita menancapkan paku ke satu papan. Bila paku tadi sudah tertancap lalu kita cabut, dipastikan papan itu dia akan berlubang. Ada bekas di hati saudara kita. Di saat saudara kita zalimi, ada perbuatan yang tidak disukainya, kita sedang menggoreskan luka di dalam hati. Maka memaafkan ibu bapak, ibaratkan kita memoles papan tadi. Kita berikan pernis, kita isi dengan dempul supaya dia tidak terlihat lagi bahwa kita merasa sakit hati kepada. Namun pada prinsipnya ibu bapak, orang yang memaafkan adalah orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Orang yang apabila mudah memaafkan orang lain, inilah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena dia tidak banyak masalah, dia tidak banyak musuh. Kalaulah hati kita sempit, kalaulah kita sulit memaafkan, maka di saat itu kita tidak akan tenang, kita tidak akan mendapatkan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan pepatah mengatakan, satu orang musuh terlalu banyak dibandingkan dengan 1000 orang kawan. Artinya apa ibu bapak kaum muslimin? Hari raya ini adalah momentum bagi kita untuk kembali meminta keridhaan dan keridhaan daripada saudara kita. Boleh jadi dosa mulut kita, boleh jadi ucapan kita yang tidak ada tempatnya, ataupun perbuatan kita, sehingga kita pada hari ini berupaya ibu bapak untuk bersama-sama bisa memberikan maaf atas kesalahan saudara-saudara kita sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Ibu dan bapak kaum muslimin jemaah salat rahimahullah. Kemudian bapak ibu, bila kita sudah mampu menjadi insan yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an. Bila Allah telah berjanji ibu bapak, innaka la tukhliful mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 keutamaan manusia yang bertakwa. Yang pertama ibu bapak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bila manusia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bantu dirinya untuk menemukan jalan keluar atas persoalan hidup yang sedang dihadapinya. Kita menyadari Bapak Ibu, tidak ada kita ini yang bisa keluar dari masalah. Setiap apa yang kita alami sebenarnya bisa menjadi masalah bila kita melihat itu sebagai masalah. Orang yang belum menikah ini Bapak, baginya belum bertemu jodoh itu adalah masalah. Dia berharap dan berikhtiar, dia berdoa, ya Allah, dekatkan jodohku ya Allah. Namun ibu bapak kaum muslimin, di saat dia sudah menikah, berhentikan masalah datang kepadanya? Tidak, justru ada persoalan-persoalan baru. Maka dalam Al-Quran Allah ajarkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Bila engkau telah menyelesaikan satu urusan kata Allah, maka laksanakan, uruslah urusan yang baru. Artinya ibu bapak, bila kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, yakinlah ibu bapak, setiap persoalan yang ada pada diri kita, besar ataupun kecil, rumit ataupun tidak, pasti Allah bersama kita. Allah pastikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi. Yang kedua ibu bapak kaum muslimin, keutamaan manusia yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pastikan Allah akan buka bagi manusia yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
sadari, bukan nikmat Allah itu yang sedikit pada kita, namun terkadang rasa syukur kita kepada Allah yang sedikit. Begitu banyak dan luasnya nikmat Allah. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran, andaikan manusia menjadikan tinta daripada air laut untuk menjadi tinta menuliskan nikmat Allah, dijadikan pena daripada pohon dan ranting, digunakan kertasnya daripada daun-daun yang ada di muka bumi ini, maka kata Allah, andaikan air laut itu habis dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah, ditambah dengan 7 lautan lagi yang sama dengan itu, maka ibu bapak yakinlah tidak akan pernah cukup, kata Allah. Air laut dan juga daun-daun serta ranting kita jadikan sebagai alat untuk menuliskan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah, maka di saat itu Allah akan datangkan ke dalam hatinya rasa cukup atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Yang keempat, Ibu Bapak kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, janji Allah kepada mereka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pastikan akan mempermudah urusannya. Ibu bapak kaum muslimin, andaikan hidup kita ini ada masalah, ada problem dalam setiap kehidupan kita, maka sebenarnya problem itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Covid diturunkan atas izin dan kehendak Allah, maka sangat mudah bagi Allah, ibu bapak, sangat mudah bagi Allah untuk bisa menemukan dan juga menunjukkan kepada kita jalan keluar, serta sangat mudah bagi Allah untuk memperlancar dan mempermudah urusan kita. Yang terakhir Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jemaah salat rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi dosa-dosanya, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Sebaliknya, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, yang besar di sisi Allah terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat rahimahullah, karena kita masih berada pada posisi Covid, Ibu Bapak, tentu kita berupaya dan berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kita tingkatkan iman kita kepada Allah, jangan sampai ketakutan kita kepada Covid lalu mengalahkan takut kita kepada Allah. Maka yang berhak kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kepada makhluk, karena makhluk juga ciptaan Allah, karena penyakit juga izin Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tingkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, serta mari kita saling menjaga keamanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibu bapak kaum muslimin, dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan doa agar kita terhindar daripada wabah, agar wabah yang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un wala fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki alam semesta ini, ya Allah. Tentu harapan kami, ya Allah, Engkau angkat Covid ini, ya Allah. Engkau berikan ketenangan dan juga keselamatan kepada kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah, sehingga kami betul-betul bisa untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik dalam rangka beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah wa taqwallaha muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكفيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.